نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan darinya, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab I'anatul Mustafid bi Syarh Kitab At-Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang dijelaskan oleh Ma'ali Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Berikutnya penjelasan dari Ma'ali Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah setelah membawakan hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam yang menceritakan tentang beberapa orang lelaki yang datang menemui istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam, mempertanyakan bagaimana ibadah An-Nabi salawatullahi wassalamuhu alaih. Maka beliau katakan, wa hakadha fal ibadatu la budda an takuna mutabaqatan lima jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laysa fiha bid'un wala khurafatun wala muhdathatun wala istihsanatun للعقول أو اقتداء بفلان أو علان ما دام أن هذا المقتدى به ليس متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم فليس بقدوة. هذه هي العبادة. هذه هي العبادة. Maka demikianlah al-ibadah, dan demikianlah maka ibadah mesti dan harus la budda mutabaqah, mencocoki, menyesuaikan dengan segala apa yang datang dengannya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ketentuannya. Yang tidak terdapat di dalam ibadah itu bid'ah, sesuatu yang datang dari diri sendiri, dibuat-buat, diada-adakan di dalam ibadah yang dilakukan. Baik secara asalnya ataupun asalnya itu ibadah, kan, tapi ditambah di dalam kaifiatnya, tata caranya.
dan juga tidak mengandung khurafat, tahayul, dan juga muhdatsat sama dengan bid'ah, hal-hal yang baru dan diada-adakan, dan juga tidak ada istihsanat lil uqul, hanya didasarkan dengan anggapan baik oleh akal. Rasio fikiran manusia, atau iktidak bi fulan, hanya mencontoh, membebek, mengikuti kepada fulan tertentu atau adlan. Lihat, madama, selama al-muqtada bih, yang diikuti itu di dalam ibadah, laisa muttabi'an lirrasul. Selama yang diikuti itu tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, falaysa biqudwah, maka tidaklah dijadikan sebagai qudwah, teladan, contoh yang diikuti. Lihat bagaimana dawabitnya, kaedah dan ketentuannya, dasar-dasarnya tampak dan sangat sederhana sekali dan sangat kuat. Dan ini mencocoki dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW serta ijma'. Dari sanalah kita bertolak dan ke sana kita bermuara. Maka dikiaskan kepada seluruhnya yang ada dari ibadah-ibadah. Dan juga bisa dijadikan sebagai prinsip dasar di dalam seluruh sikap yang seorang mukmin membangun sikapnya di atas hal tersebut di dalam din agamanya. Bersih dari bid'ah, tidak khurafat, tidak muhdatsat, bukan sesuatu yang hanya didasari anggapan baik belaka, akal rasio manusia, dan kemudian yang diikuti itu harus mencocoki ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru bisa dijadikan sebagai teladan, contoh. Tapi apabila menyalahi dari ketentuan dan dawabit ini, maka tidak. Makanya kata beliau, hadhihi hiyal ibadah, itulah ibadah. Itulah al-ibadah. Maka inilah keselamatan. Kan tapi kebanyakan manusia tidaklah berakal, tidaklah berilmu dan mengetahuinya. Yang penting ikut saja karena fan-nya, karena idolanya, karena syekhnya, karena gurunya, karena tokohnya, pembesarnya. Sehingga inilah ta'assub, taklid, yang tercela, hizbiyah yang diharamkan, mengikut kepada sesuatu tanpa dalil, dan dalil adalah Al-Quran dan Sunnah.
apa yang datang dan dibawa oleh Rasulullah SAW. Kan tapi ahlus sunnah, ahlul haq, sunni salafi tidak dididik di atas hal ini. Sungguh mereka memerangi seluruhnya. Taklid, asabiyah, hizbiyah, ini merupakan musuh besar di dalam dakwah salafiyah. Tetapi mereka dididik di atas pengikutan terhadap dalil ilmu dan siapa saja yang mencocokinya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan bahwa Syekhul Islam habibun ilaina. Guru kami Ibnu Taimiyah adalah orang yang paling kami cintai. Guru. Walakinnal haqqa ahabbu ilaina minhu. Kan tapi kebenaran Nabi kami cintai daripada dia. Begitu ulama mendidik kita. Dan di atas ini mereka mendidik kita. Dan itulah ahlus sunnah wal jamaah yang sejati dan sesungguhnya. Sehingga dinamakan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Berbeda dengan selainnya, dia dinamakan sebagai ahlul ahwa, ahlul bid'ah, ahlul furqah, ahlul tahazzub, dan nama-nama yang buruk yang semakna dengannya. Dan ini yang membedakan. Walihada yaqulu al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah fi an-Nuniyah. Oleh karena itu al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah mengatakan di dalam Nuniyahnya, haqqul ilahi ibadatun bil amri la bihawan nufusi fadzalika lisyaitani. Hakul ilah, hak Allah yang diibadati, hak Allah itu adalah ibadah, yaitu diibadati. Hakul ilahi ibadah, hak Allah adalah diibadati, dipatuhi dan tunduk kepadanya bil amri, yaitu dengan syariat, dengan perintahnya, dengan sesuatu yang diturunkan olehnya. La bihawan nufus, bukan dengan hawa nafsu. Karena yang sedemikian fadzaka lisyaitan, itulah yang diberikan kepada syaitan. Sesuatu yang dikarenakan atau dibangun di atas hawa nafsu diperuntukkan kepada syaitan. Haqqul ilahi ibadatun bil amri ya'ni bis syar'i fal amru al muradu bihi asy-syar'u. Bagus ditutup pintunya. Kalau nak makin banyak nanti. Allah musta'an. Jazakumullah khair. Susah dia masuk. Paling enggak di bawah-bawah itu dia masuk. Agak mengurangi. Haqqul ilahi ibadatun bil amri ya'ni bis syar'i fal amru al muradu bihi asy-syar'u fala tuhdits syai'an min 'indik. Haqqul ilah, hak Allah, yaitu mengibadatinya dengan al-amr, yaitu syara', dengan syariat. Al-amru diinginkan dengannya adalah asy-syara', itu syariat. Fala tuhdits syai'an min indika, maka jangan engkau membuat sesuatu, engkau ada-adakan datang dari dirimu sendiri. La bihawan nufus fadzaka lisyaitan, bukanlah dengan hawa nafsu, karena itu merupakan
yang diberikan kepada syaitan. Falladhi ya'budullaha bistihsani aqlih wa syahwati nafsihi bi syai'in lam yashra'hu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam laisa 'abidan lillah wa innama huwa 'abidun lisyaitan li'annahu alladhi amarahu bidzalik fasyaitanu ya'muru bil bid'ah wal khurafat. Allahu akbar. Maka yang mengibadahi Allah Jalla wa Ala dengan istihsan, anggapan baik akalnya, menurut baik rasio fikirannya, serta syahwat nafsunya, dengan sesuatu yang Nabi SAW tidak pernah mensyariatkannya, maka dia bukanlah abidan lillah, hamba bagi Allah Jalla wa Ala, yang berubudiyah, menghambakan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Anda hanya saja dia sesungguhnya abid yang menghambakan dirinya kepada syaitan, karena syaitan yang memerintahkannya dengan hal itu. Syaitan yang memerintahkannya untuk melakukan bid'ah-bid'ah dan khurafat. Syaitan yang datang, yang menjelma berbentuk seseorang, sosok yang mungkin diagungkan di tengah-tengahnya dan dimuliakan. Apakah itu kiainya, apakah itu gurunya, apakah itu wali yang dianggap olehnya. Syaitan. Wa qala fi mawdhi'in akhar, dan juga Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata di tempat yang lain, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani wa 'alaihima falakul ibadati da'irun ma dara hatta qamatil qutbani wa madaruhu bil amri rasulihi la bil hawa wan nafsi wasyaitani. Ini syair. Qasidah al-Imam Ibnu Qayyim. Qasidah. Nah, kata beliau, mengibadahi Ar-Rahman, yaitu Allah Jalla wa Ala, ghayatu hubbihi, dengan penuh kecintaan terhadapnya. Dan bersamaan dengan penghinaan diri hambanya terhadapnya. Dan kedua hal ini merupakan dua poros utama, dan di atas keduanya hal ini ibadah berkisar sampai kemudian dia berada pada dua poros utama ini, tegak di atasnya. Sedangkan sandarannya adalah perintah, yaitu perintah Rasulnya, dan bukanlah hawa dan nafsu serta syaitan. Itulah ibadah. Beliau mendefinisikan ibadah di dalam qasidahnya dengan ucapannya tadi. Itulah ibadah. Ibadah kepada Allah Jalla wa Ala, yaitu dengan penuh kecintaan terhadapnya. Seorang kalau ibadah kepada Allah Jalla wa Ala dengan penuh kecintaan, itu akan ringan baginya ibadah itu, mudah baginya. Yang berat dan sulit terasa ringan, dan dia sangat asyik dengan ibadah itu, gemar, karena dibangun di atas kecintaan penuh terhadap Allah Jalla wa Ala. Dan bersamaan dengan
perendahan diri, penghinaan diri terhadap Allah Jalla wa Ala, dan sandarannya adalah perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam berdasarkan syariat, bukan dikarenakan hawa nafsu dan syaitan. Hakadha takunul ibadatu. Maka demikianlah ibadah keberadaannya. La budda an takuna al ibadatu khalisatan liwajhi Allah azza wa jalla. Mesti ibadah itu ikhlas mengharapkan wajah Allah subhanahu. Laisa fiha syirkun, wa an takuna aidan ala wafqi ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamaman, laisa fihi bid'atun. Ibadah mesti ikhlas, tulus murni mengharapkan wajah Allah jalla fi'ula, tidak mengandung kesyirikan di dalamnya. Dan demikian juga ibadah mesti mencocoki sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW secara sempurna, tamaman. Sama sekali juga tidak mengandung ibadah itu bid'ah sedikit pun. Wa haqqul ibad 'ala Allah. Dan kemudian lanjutan hadis tersebut, wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Sedangkan hak hamba atas Allah Jalla wa Ala, Allah tabaraka wa taala tidak akan menyiksa, tidak akan mengazab siapa saja yang tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Allah Jalla wa Ala tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak berbuat syirik, yang tidak menyekutukan Allah Jalla wa Ala dengan sesuatu apapun. Hadzal haqqu lil ibad 'ala Allah. Inilah hak bagi para hamba atas Allah Jalla wa Ala. Laisa bihaqqin wajibin 'ala Allah. Bukan maksudnya di sini adalah hak yang mesti dan harus Allah tabaraka wa taala dipaksa untuk melakukan hal itu, yang diwajibkan Allah Jalla wa Ala di atas hal itu. Bukan demikian maksudnya atau yang diinginkan darinya. Wa innama huwa tafaddulun minhu subhanahu wa ta'ala. Hanya saja itu merupakan karunia, keutamaan dari Allah Jalla wa Ala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang tidak berbuat syirik kepadanya. Lianna Allah la yajibu alaihi haqqun li ahadin. Karena tidak ada seorang pun yang memaksa dan mengharuskan kepada Allah Jalla wa Ala. Enggak ada. Tidak ada hak yang mewajibkan dan mengharuskan bagi Allah Jalla wa Ala untuk diberikan kepada seorang pun dari hambanya. Wala ahadun yujibu 'ala Allahi syai'an. Begitu pun juga tidak ada seorang pun yang memaksa dan mewajibkan Allah untuk melakukan sesuatu. Kama huwa madhhabul mu'tazilati, sebagaimana yang kita dapatkan di dalam madhab al-Mu'tazilah, salah satu sekte firqah yang mengibadati akal, rasionya, yang mengungguli akal, rasionya di atas segala sesuatunya, bahkan nas, Al-Quran dan Sunnah. Mereka sangat mendewakan, mempertuhankan akal. Al-Mu'tazilah. Apa anggapan mereka? Fahumul ladzina yarawun anna Allah yajibu alaihi an ya'mala kadza. Ini anggapan mereka, keyakinan dan mazhab mereka, bahwasannya mereka berpandangan Allah Jalla wa Ala diwajibkan atasnya untuk melakukan ini dan itu. Yujibuna 'ala Allah bi'uqulihim. Mereka mewajibkan atas Allah dengan hasil kesimpulan akal, fikiran dan rasio mereka. Amma ahlus sunnati wal jamaah fayaqulun. Sementara ahlus sunnati wal jamaah mereka berpendapat, berkeyakinan dan bermadhab Allah subhanahu wa ta'ala laisa alaihi haqqun wajibun li khalqihi
Ini yang pertama. Allah Jalla wa Ala tidak ada hak yang mengharuskan atas Allah, yang diwajibkan bagi Allah untuk diberikan kepada makhluknya. Ini pertama. Wa innama, hanya saja, huwa syai'un tafaddala bi subhanahu wa takarrama bih. Hanya saja yang ada adalah dia sesuatu yang Allah Jalla wa Ala anugerahkan dengannya, Allah muliakan dengannya, Allah utamakan dengannya hambanya, yaitu dengan tidak menyiksa dan mengazabnya orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Jalla wa Ala dengan suatu apapun. Kama qala ta'ala, sebagaimana juga dalam firman Allah surah Ar-Rum, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan adalah sudah menjadi hak atas kami. Artinya apa? Sudah menjadi ketetapan atas kami untuk menolong orang-orang beriman. Maksudnya apa? Hada haqqun tafaddala bih. Hak, keharusan yang dimaksudkan di sini adalah Allah Jalla wa Ala memberikan anugerah dengannya orang-orang beriman, karunia, keutamaan darinya subhanahu wa ta'ala, yaitu menolong orang-orang beriman. Wa nadhama dzalika asy-syairu biqauli, dan juga seorang penyair menyebutkan di dalam ucapannya, malil ibadi alaihi haqqun wajibun kalla wala sa'yun ladaihi dha'i'u in 'udzibu fa bi'adlihi aw nu'imu fa bi fadlihi wa huwal karimul wasi'u. Tidak ada bagi para hamba hak yang wajib untuk dipaksakan atas Allah, yang diharuskan bagi Allah. Kalla, sekali-kali tidak. Akan tetapi Allah Jalla wa Ala tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun usaha dari hamba-hambanya. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada upaya yang sia-sia. Semuanya akan dipertanggungjawabkan, semuanya akan dihisab, semuanya akan dihitung, akan ditimbang, dibalasi, diganjari. Kalau seandainya mereka disiksa, maka itu dengan keadilan Allah. Dan kalau seandainya mereka diberi nikmat, maka itu dengan keutamaan dan karunia Allah. Karena dialah Al-Karimul Wasi', yang maha mulia, yang maha luas rahmat dan kasih sayangnya. Nah, fa makna, sehingga makna haqqul ibad ala Allah, hak hamba-hamba atas Allah Jalla wa Ala, yakni al-haqqul ladzi tafaddala Allah Ta'ala bih. Itu maknanya. Hak yang Allah Jalla wa Ala anugerahkan, karuniai dengannya hamba-hambanya, wa aujabahu ala nafsi, dan dialah Allah Jalla wa Ala yang mewajibkan itu atas dirinya. Bukan kewajiban yang mewajibkan kepada Allah, enggak. Itu harus dibedakan, harus didudukkan dan dipahami baik-baik. Bukanlah makna haqqul ibad ala Allah, hak hamba atas Allah, kewajiban itu yang mengharuskan kepada Allah untuk memberikannya kepada hamba-hambanya, enggak. Tetapi apa? Hak yang dengannya Allah Jalla wa Ala karuniai hamba-hambanya, hak yang Allah Jalla wa Ala mewajibkan hal itu untuk dirinya. Allah yang mewajibkan dan menetapkan itu untuk dirinya. Makanya dalam ayat tadi surah Ar-Rum, wa kana haqqan alaina, dan adalah sudah menjadi ketetapan dan kepastian dan hak yang kami tetapkan atas diri kami, nasrul mu'minin, memberi pertolongan orang-orang beriman.
min duni ayyujibahu alaihi ahadun min khalqih, tanpa ada seorang pun dari makhluknya yang memaksakan hal itu kepada Allah, mewajibkan hal itu kepada Allah Jalla wa Ala. Bal huwa alladhi aujabahu ala nafsi, kan tapi dialah Allah Subhanahu yang mewajibkan hal itu dan menetapkan hal tersebut untuk dirinya sendiri. Allah tabaraka wa taala takarruman minhu bimujibi wa'dihil karim alladhi la yukhlifuhu subhanahu, sebagai bentuk takarrum, pemuliaan dari Allah Jalla wa Ala Subhanahu wa ta'ala, anugerah dari Allah Jalla wa Ala dengan penunaian janji Allah Jalla wa Ala yang maha mulia, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyelisihi janjinya. Wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dah, janji Allah, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak menyelisihi janjinya. Dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-6. Berikutnya, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, bahwasanya Allah Jalla wa Ala tidak akan menyiksa siapa saja yang tidak berbuat syirik. Allah Jalla wa Ala tidak akan mengazab yang tidak berbuat syirik. Fadalla hadza ala anna man salima min asy-syirkil akbari wal asghari fa innahu yaslamu minal azab. Hadis ini dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa siapa saja yang selamat dari syirik besar dan syirik kecil, maka dia selamat dari azab dan siksaan Allah tabaraka wa taala. Wa hadza idza jama'tahu ma'an nususil ukhra allati ja'at bil wa'id al-usatil wal fasaqa fa innaka taqulu al-usatu minal muwahhidin alladhina lam yushriku billahi syai'an walakin 'indahum dhunubun duna syirki min sariqatin aw zinan aw syurbi khamrin aw ghibatin aw namimatin aw ila akhirih fa hadhihi dhunubun yastahiqqu ashabuha al-'adhaba walakin hiya tahta masyiatillah in syaa'a Allahu ghafara lahum min duni 'adzabin wa adkhalahumul jannah wa in syaa'a 'adzabahum biqadri dhunubihim thumma yukhrijuhum bitauhidihim wa yudkhiluhumul jannata fal muwahhiduna maluhum ilal jannah imma ibtida'an wa imma intiha'an wa qad jaa'a fil ahadits. Dan ini apabila engkau kumpulkan nas-nas yang lain, apakah Al-Quran, apakah Sunnah, nas-nas yang datang menyebutkan ancaman kepada para pelaku maksiat dan orang-orang yang jatuh ke dalam kefasikan, maka engkau katakan bahwasanya pantas mendapatkan siksaan dan azab. Akan tetapi dia di bawah kehendak Allah Jalla wa Ala. Jika seandainya Allah menghendaki, maka Allah berikan ampunan kepada mereka tanpa menyiksa dan mengazab, dan memasukkan mereka ke jannah, surganya. Namun jika seandainya Allah menghendaki dan menginginkan, maka Allah siksa dan azab mereka sesuai dengan kadar ukuran dosa-dosa yang mereka lakukan. Lalu kemudian setelah itu, setelah memperhitungkan, mempertanggungjawabkan dosa-dosa mereka, dihabiskan dengan siksaan dan azab, kemudian mereka dikeluarkan dari neraka dan azab disebabkan apa? Tauhid yang ada pada mereka. Disebabkan tauhid yang ada pada mereka, maka dengan hal itu mereka dimasukkan ke dalam jannah dan surga Allah Jalla wa Ala. Maka al-muwahhidun, barakallahu fikum, al-muwahhidun, orang-orang yang memiliki tauhid, yang bersih dan bebas dari syirik, menyekutukan Allah Jalla wa Ala, tempat akhir mereka adalah jannah. Maluhum atau ma'aluhum ilal jannah, ma'al mereka tempat akhir sebagai tempat tinggal mereka adalah jannah.
ada kalanya ibtidaan, di awal pertama kali dimasukkan ke dalam jannah, dan ada kalanya intihaan, di akhir kemudian baru dimasukkan ke dalam jannah. Dan sungguh telah datang di dalam hal ini hadis-hadis yang sangat banyak yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan juga dalam Al-Bukhari dan Imam Muslim disebutkan di sini, kata beliau, annahu yukhraju minan nar man fi qalbihi adna mithqali habbatin min khardalin min iman, bahwa akan dikeluarkan dari neraka orang-orang yang di dalam kalbu dan hatinya terdapat sebesar biji zarrah, biji sawi, ukuran yang terkecil dari biji yang ada berupa keimanan. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dikeluarkan, wa yukhraju minan nar unasun kal fahmi, dan juga diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim hadis yang menyebutkan dikeluarkan dari neraka manusia-manusia kal fahm, seperti bara yang sudah dipanggang, hangus, hitam, legam. Dikeluarkan dari neraka manusia-manusia yang sudah hangus dan hitam legam. Faqad imtahashu, sudah hancur meleleh, hancur tubuhnya, rusak, dibakar, hangus. Thumma yumbitullahu ajsamahum, kemudian Allah Jalla wa Ala tumbuhkan kembali jasad dan tubuh mereka bi an yulqau fi naharin ala babil jannah, yaitu dengan Allah Jalla wa Ala memasukkan mereka ke dalam sungai yang terdapat dekat di pintu jannah, yang disebutkan dengan Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Maka hadis-hadis semacam ini menunjukkan kepada kita hal tersebut. Yuqalu lahu Nahrul Hayah fatanbutu ajsamuhum, kemudian dengan hal itu tumbuhlah kembali jasad yang ada pada mereka. Tsumma yadkhulunal jannata, kemudian barulah mereka masuk ke surga. Wa yukhalladuna fiha, mereka kekal di dalamnya. Fa ahlut tauhid, sehingga dari sini diketahui ahlut tauhid ma'aduhum ilal jannah, tempat akhir persinggahan kediaman mereka adalah surga. Hatta walau udzibu bin nar, walaupun jika seandainya mereka disiksa terlebih dahulu di neraka. Ada di antara mereka yang demikian bisababit tauhid. Apa yang menyebabkan hal ini? Keutamaan tauhid yang ada pada mereka. Ammal kuffar wal musyrikun wal munafiqun an-nifaq al-akbar, adapun orang-orang kafir dan musyrik yang menyekutukan Allah Jalla wa Ala dengan sesuatu apapun, berbuat syirik kepada Allah, dan munafik dengan kemunafikan besar yang akan mengeluarkan dia dari agama Islam, faulai ma'aluhumun nar, maka tempat akhir tinggal persinggahan mereka adalah neraka, khalidina mukhalladina fiha, bahkan bukan begitu saja, kekal di dalamnya selama-lamanya. La yadkhuluna jannata abadan, sama sekali tidak akan pernah masuk surga selama-lamanya. Apa yang menyebabkan ini? Syirik, kufur. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf yang beliau bawakan di sini, la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fil sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Tidak akan pernah dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai onta yang besar demikian memasuki lubang penjahit. Suatu hal yang tidak mungkin, satu hal yang tidak akan mungkin. Maka demikianlah kami balasi orang-orang yang berbuat jahat dan dosa. Sudah azan? Allah.
Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, maka sabda Nabi SAW ini bahwasanya Allah Jalla wa Ala tidak akan menyiksa siapa saja yang tidak berbuat syirik, juga bermaknanya adalah hadza wa'dun minallah. Ini makna yang berikutnya, ini merupakan janji dari Allah Jalla wa Ala, insya'a ghafara hadhihi dzunub. Jika seandainya Allah Jalla wa Ala menghendaki, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dari orang-orang yang memiliki tauhid, yang tidak berbuat syirik, namun bersamaan dengan itu dia punya dosa, jatuh ke dalam maksiat dari dosa-dosa besar, maka jika seandainya Allah Jalla fi'ula menghendaki untuk menghapuskan dosa-dosanya, maka Allah hapuskan. Dan sebaliknya, jika seandainya Allah menghendaki untuk menyiksa dan mengazab pemilik dosa-dosa besar ini selain dari dosa syirik, maka Allah akan siksa dan azab terlebih dahulu. Dan lalu kemudian setelah itu Allah Jalla fi'ula thumma yudkhiluhumul jannah ba'da dzalik. Allah masukkan mereka setelah itu ke jannah. Wa qad yukhrijuhumullahu minan nar bi syafaati syafi'in. Dan terkadang di antara jalannya yang lain, Allah Jalla wa Ala mengeluarkan mereka dari neraka, dari siksaan dan azab api neraka dengan syafaatnya asy-syafi'in, orang-orang yang diberi hak untuk memberikan syafaat, yang diberi izin untuk memberikan syafaat. Wa qad yukhrijuhum bi rahmati subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang juga dalam jalan yang lain Allah Jalla wa Ala mengeluarkan mereka dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, murni dengan rahmat Allah Jalla wa Ala saja. Allah Maha tahu atas segala keadaan hamba-hambanya, murni dengan rahmat Allah, bukan dengan sesuatu yang lain, tapi dengan rahmat Allah Jalla wa Ala Allah keluarkan dia dari neraka, dari siksaan dan azab api neraka. Fa hatta walau udzibu ma'aluhum ilal jannah. Maka kendati pun dia disiksa dan diazab, kalau seandainya disiksa juga, diazab juga, tetap ma'aluhum al jannah. Ma'aluhum ilal jannah. Tempat akhir tinggal mereka adalah al jannah, surga Allah Jalla wa Ala. Tapi dengan syarat tadi, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a.
Dan ini senada dengan firman Allah Jalla wa Ala yang beliau bawakan dalam surah An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ayat ini ma'ruf walhamdulillah. At-tauhid ya'simu minal khulud minan nar. Maka tauhid ini akan menjaga dari kekal berada di neraka. Menjaga dari kekekalan berada di neraka. Wa idza kana at-tauhid kamilan fa innahu ya'simu min dukhulin nari aslan. Namun apabila tauhidnya sempurna, dia memiliki tauhid yang sempurna, maka sungguhnya tauhid yang sempurna akan menjaganya dari memasuki neraka asalnya. Nah, tauhid yang sempurna diwujudkan dengan apa? Pertama kali dengan tidak berbuat syirik kepada Allah Jalla wa Ala, tidak syirik besar dan tidak syirik kecil. Dan kemudian yang kedua, melakukan ketaatan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Jalla fi'ula dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dari ibadah yang dicinta dan diridhoi. Dan kemudian yang ketiga, menahan diri dan mengekang jiwa untuk tidak mendurhakai Allah Jalla wa Ala, meninggalkan maksiat, berhenti darinya, menyelamatkan diri dari dosa-dosa besar, maksiat yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka dengan hal itu diperoleh tauhid yang sempurna. Maka tauhid yang sempurna ini akan menjaga pemiliknya dari memasuki neraka aslan, pertama kalinya. Wa idza kana naqisan, namun apabila tauhidnya kurang, sebabkan apa? Maksiat, dosa-dosa yang barangkali dilakukan olehnya, perintah-perintah Allah Jalla wa Ala yang dilalaikan, yang tidak diperdulikan, fa innahu ya'sumu minal khuludi fiha. Maka tauhid yang kurang hanya sebagai penjaga ismah dari kekekalan berada di neraka. Wala ya'simu minad dukhuli fiha, dan dia tidak bisa menjaga dari atau memberikan jaminan ismah dari memasuki neraka. Penjagaan dari memasuki neraka. Wa inna ma ya'simu minal khuludi fiha, hanya saja tauhid yang kurang memberikan jaminan untuk tidak kekal di neraka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala, lamma dzakara munadharata Ibrahim al-Khalili alaihi salam ma'a abadatil asnam. Tatkala Allah Jalla wa Ala menyebutkan munadharah, diskusi, debat Nabi Ibrahim kekasihnya alaihi salam bersama abadatil asnam, para penyembah berhala. Fa ayyul fariqain, maka dua golongan mana yang berhak, yaitu al-mu'minun awil musyrikun, mukmin atau musyrik. Fa ayyul fariqain ahaqqu bil amn, dari dua golongan ini, mukmin dan musyrik, mana yang lebih berhak mendapatkan jaminan aman? In kuntum ta'lamun, jika seandainya kalian orang-orang yang mengetahui. Maka qala Allah Ta'ala, Allah Jalla wa Ala menurunkan wahyunya kepada Nabi Ibrahim untuk menjawab hal ini. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ini jawabannya. Dan orang-orang yang beriman, yang keimanan mereka tidak dinodai oleh kezaliman, tidak dimasuki dan dicampuri oleh kezaliman, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan jaminan aman dan mendapatkan petunjuk. Haula hum ahlut tauhid. Maka mereka inilah yang dikatakan sebagai ahlut tauhid, walam yalbisu imanahum bidzulm, yang tidak menodai keimanan mereka dengan kezaliman. Bidzulm,
yakni bisyirk, dengan kesyirikan. Keimanan mereka tidak dicampuri syirik. Nah, walihada lamma nazalat hadhil ayah syaqqat 'ala sahabah. Ketika ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan didengar oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in pada masa itu, syaqqat 'ala sahabah. Hal ini berat bagi para sahabat. Ada iskal, ada problem, ada masalah di dalam diri mereka dengan mengatakan waqalu ayyuna lam yadhlim nafsah. Siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya ya Rasulullah? Bisa jadi seseorang menzalimi dirinya. Faqala sallallahu alaihi wasallam laisa alladhi ta'nun innahu syirk. Alam tasma'u qaula al-'abd salih, qaula al-'abd salih. Bukanlah kezaliman di sini seperti yang kalian maksudkan, yang kalian pahami. Hanya saja sungguhnya kezaliman di sini adalah syirik. Tidakkah kalian mendengar perkataan hamba saleh kepada putranya, itu Luqman? Dalam surah Luqman Allah katakan ya bunayya. Luqman mengatakan kepada putranya, wahai anakku, putraku, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah Jalla wa Ala, jangan berbuat syirik kepada Allah. Innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu, la zulmun azim, benar-benar kezaliman yang sangat besar. Maka fal muradu bidzulmi huna, yang diinginkan dengan kezaliman di sini adalah syirk. Syirk. Falladzina salimuna minasyirk lahumul am. Maka orang-orang yang selamat dari kesyirikan, mereka lah yang mendapatkan jaminan aman. Mau syirik kecil, mau syirik besar, selagi tidak berbuat syirik, walaupun jika seandainya dia memiliki dosa-dosa. Ahlu tauhid, muwahhid, walaupun dia memiliki tauhid yang sempurna, kamil, atau yang naqis, yang kurang, mendapatkan jaminan aman. Hanya saja aman di sini juga terbagi dua. Imma al-amnul mutlaq wa imma mutlaqul aman. Maka aman ini terbagi dua sesuai dengan kondisi dan keadaan tadi. Yaitu al-amnul mutlaq, itu aman secara mutlak. Dan yang kedua adalah mutlaqul aman. Artinya apa? Mutlak aman. Mutlak aman. Aman secara mutlak, dan yang kedua mutlak aman. Apa yang dimaksudkan dengan yang pertama al-amnul mutlak? Kata beliau alladzi laisa ma'ahu adzab. Ini yang tadi, yang tidak mendapatkan siksaan dan azab sama sekali, yang memang memiliki tauhid kamil, sempurna. Wa amma mutlaqul aman, adapun mutlak aman, fahadzal ladzi qad yakunu ma'ahu syai'un minal adzab. Inilah orang-orang yang dikatakan tadi dia mendapatkan siksaan dan azab ala hasbidz dzunub, ala hasabidz dzunub, dikarenakan dosa-dosa yang dia miliki sesuai dengan kadar dosa-dosanya. Falhasil, maka walhasil, kesimpulannya, anna ahlat tauhid lahumul amnu bila syakkin. Ini yang pertama kali. Iya, rangkumannya bahwasannya ahlut tauhid yang memiliki tauhid dan berada di atas tauhid, maka tidak disangsikan lagi dan tidak diragukan lagi, mereka mendapatkan jaminan aman. Walakin qad yakunu, kan tapi bisa jadi bentuk amannya itu adalah amnan mutlaqan, aman secara mutlak. Wa qad yakunu mutlaqa amnin, bisa jadi adalah bentuk yang kedua, mutlak aman. Hadza huwal jawabus sahih an hadhil mas'alah. Maka inilah jawaban yang sahih dari permasalahan ini, wallahu a'lam. Bi khilafi madhhabil khawarij wal mu'tazilah, berbeda dengan madhab al khawarij dan mu'tazilah. Lihat ya, sebelumnya saya ingatkan di sini, begitulah manhaj dan tariqah para ulama di dalam menjelaskan din, dalam menjelaskan agama, al-bayan dan dakwah mereka, selalu menjelaskan
tentang dua jalan. Selalu menjelaskan tentang dua jalan, al-haq wal batil. Jalan yang lurus dan jalan yang menyimpang. Karena dia bagaikan sepasang sayap yang tidak bisa ditinggalkan. Yang satu dipakai kemudian ditinggalkan yang lain, tidak bisa dipisahkan. Maka dari dahulu dakwah para ulama demikian. Ketika dia menyebutkan tentang kebenaran dan jalannya dan keutamaan-keutamaan yang ada padanya dan sifat-sifatnya dan sebab-sebab yang akan mengantarkan kepadanya dan seterusnya, dan siapa ahlinya yang memang berada di atasnya secara benar dan hak, maka ketika itu pula atau bersamaan dengan itu beliau juga menjelaskan jalannya al-mujrimin, orang-orang yang menyimpang, yang menjadi lawannya, apa yang sebab-sebab yang membawa kepadanya, siapa dai-dainya, siapa para pengusungnya, siapa yang berat. Maka ini yang pertama adalah dalam rangka targhib, maka yang ini dalam rangka tarhib. Ini dalam rangka menganjurkan, menyuruh, mengajak, menyeru kepadanya. Sementara ini dalam rangka mentahdzir, memperingatkan. Maka ini adalah dakwah para anbiya dalam metode Al-Quran demikian. Sabilul haq dan sabilul mujrimin. Begitu Al-Quran. Tidak pernah disebutkan tentang jalannya mukminin saja, para nabi, para rasul, kecuali setelahnya disebut tentang jalan musuh-musuhnya. Maka aneh sekarang di zaman kita ini atau sebagian manusia memaksa kita untuk hanya menyebutkan yang baik-baik saja. Kan bahasa simpel mereka begitu. Yang baik-baik sajalah yang disebut tentang fadilah, ibadah, keutamaan. Jangan singgung-singgung yang tidak bisa seperti itu. Bagaimana kita bisa mengetahui yang manis kalau bukan setelah kita tahu mana yang pahit? Bagaimana kita bisa membedakan malam dan siang kecuali dengan harus kita jelaskan? Begitu ya ikhwan fillah nazakumullah. Allah Jalla wa Ala ketika menyebut mukmin, nanti Allah sebut kafir, munafik, musyrik. Ketika Allah sebutkan al-haq, Allah sebut bagaimana sabilul mujrimin, dalal dan semacamnya. Begitupun juga Nabi SAW dalam berbagai hadisnya. Begitupun juga para ulama. Dan juga dalam kitab ini ketika menyebutkan hal-hal yang terkait dengan kebenaran al-haq dalam masalah ini, kemudian beliau sebutkan yang menjadi lawannya dari pemahaman dan madhab yang menyimpang, yang salah dan keliru dalamnya. Maka di sini dikatakan bi khilafi madhabil khawarij wal mu'tazilah. Inilah dakwah salafiyah, dakwah Ahlussunnah, at-tasfiyah wa tarbiyah. Dua pokok komponen prinsip dakwah salafiyah. Sebagaimana katakan Imam Albani rahimahullah, bahkan beliau membuat dan punya karangan khusus tentang hal ini. Dakwah salafiyah adalah dakwah tasfiyah wa tarbiyah. Berjalan di atas dua poros ini. Tarbiyah mendidik, membina, mengajari yang benar. Wa tasfiyah menyiangi, membersihkan, menjauhkan, memperingatkan. Di tasfiyah dibersihkan. Antum buat rumah tapi enggak dibersihkan bagaimana coba? Penuh dengan lawa, penuh dengan turab, debu. Bisa jadi kecoa masuk ke situ, manci juga tikus dan semacamnya. Antum lihat, harus dibersihkan. Ikhwan fillah jazakumullah. Buat bangunan, buat rumah dibersihkan, lawa dibersihkan, lawa disapu, ditutup, dibersihkan. Begitu juga agama ini yang dibangun di dalam diri kita, dibangun dengan tauhid, dibangun dengan ibadah dan sunnah, dan juga dibersihkan dari syirik wal bid'ah wal khurafat wal tahayul wal ma'asi. Tarbiyah wa tasfiyah. Dan itu hanya di dalam dakwah salafiyah dan tidak akan didapatkan dari selainnya. Allah. Tuh lihat berbagai banyak dakwah muncul hanya mengajak kepada fadilah. Habis dengan fadilah saja. Enggak ada fadilah, saking sibuknya dengan fadilah yang bukan sesuatu fadilah dijadikan sebagai fadilah.
Iya enggak? Banyak cerita-cerita khurafat. Jenggot, fadilah jenggot, katanya. Kenapa? Di situ malaikat bergantungan, bergelayutan di situ, bidadari. Ini hadis-hadis dingdong seluruhnya, tidak ada asalnya. Ini kebablasan seperti itu. Nah kemudian fa'indahum, di sisi mereka, anna ashabal kabair, bagaimana di sisi mereka, pandangan mereka bahwa pelaku dosa besar mukhalladuna finnar, wal'iyadu billah, kekal di neraka walau punya tauhid, walau punya iman, kata mereka, min hadzal madhhabil batil, wal'iyadu billah, min hadzal madhhabil batil. Kita berlindung kepada Allah Jalla wa Ala dari madhab yang batil ini. Fa'indahum, mereka berpandangan, anna man dakhala an-nar wa la yakhruju minha bi za'mihim, bahwa kalau orang sudah masuk neraka tidak akan keluar darinya sedikit pun, menurut anggapan dan dakwaan mereka. Wa yughalituna an-nusus as-sahihah minal kitabi waz sunnah, mereka keliru dalam memahami nas-nas yang sahih baik dari Al-Quran dan Sunnah, allati tadullu ala anna ahlat tauhid, bahwa yang menunjukkan bahwa ahlut tauhid walau kana indahum dhunubun wa ma'asin fa innahum la yukhalladuna finnar. Tidak menerima dan tidak memahami bahwasanya ahlut tauhid, ya, yang menunjukkan bahwasanya ahlut tauhid walaupun jika seandainya di sisi mereka ada dosa dan maksiat, maka mereka tidak akan kekal berada di neraka. Qala Allah Ta'ala, thumma awrathnal kitab, ya, dalam ayat ini surah Fatir 32, thumma awrathnal kitab alladzina istafaina min ibadina, kami telah mewariskan Al-Quran kepada orang-orang yang sudah kami pilih dari hamba-hamba kami, yakni hadhil ummah, wal muradu bil kitab Al-Quran, yang dimaksudkan dengan Alkitab di sini Al-Quran. Apa kata Allah? Apa kata Allah Jalla wa Ala yang Allah wariskan itu? Faminhum zalimun li nafsihi. Lihat, di antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya. Berarti apa kalau zalim terhadap dirinya? Berbuat dosa, ya khibiddin, berbuat dosa dan maksiat, punya dosa dan maksiat. Wa minhum muqtasidun, dan di antara mereka golongan yang kedua muqtasid, sederhana ibadahnya, biasa-biasa saja. Wa minhum sabiqun bil khairat, ini yang ketiga dan ini yang paling istimewa dan unggul utamanya, yaitu sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dan berlari-lari, bersegera, berpacu-pacu, bersemangat di dalam kebaikan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu. Dzalika huwal fadlul kabir, maka itulah keutamaan dan karunia yang besar dari Allah Jalla wa Ala. Jannat, surga Aden, yadkhulunaha, yang mereka masuki. 3, zalim, muqtasid, wasabiqun bil khairat. Unzuru, perhatikan kata beliau, kaifa dzakara zalim li nafsihi ma'al muqtasid ma'as sabiq bil khairat. Lihat bagaimana Allah Jalla sebut dalam ayat ini orang yang berbuat zalim terhadap dirinya, dan kemudian dia sederhana dalam biasa saja, sederhana pertengahan dalam ibadahnya, dan kemudian yang dia as-sabiq, berlomba-lomba dan bersungguh-sungguh bersegera dalam kebaikan. Wa wa'adahum jami'an bil jannah, Allah janjikan kepada mereka seluruhnya tanpa mengecualikan surga. Jannat adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha, diberi perhiasan di dalamnya, min asawir, dari gelang-gelang, min zahab, gelang-gelang yang terbuat dari emas, wa lu'lu'an, mutiara-mutiara, wa libasum fiha harir, pakaian mereka di surga Aden itu harir, sutra. Kemudian waqal alhamdulillah, apa jawaban mereka ketika itu setelah diberi karunia anugerah ini? Alhamdulillah, segala puji Allah bagi Allah, alladzi adhaba 'anna al-hazan, yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Inna rabbana laghafurun syakur, sesungguhnya Rabb kami benar-benar Maha Pengampun dan lagi Maha memberikan kesyukuran. Alladzi ahallana daral muqamah min fadli, yaitu dialah Allah Jalla wa Ala Rabb kami yang telah memberikan kepada kami tempat yang kekal dengan karunia-Nya. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub, yang tidak akan pernah kami disentuh oleh rasa nasab, lelah, dan juga tidak lughub, lesu, hal-hal yang mencemaskan, kelesuan.
kepenatan. Dzakara minhum adh-dhalim li nafsi bal bada'a bihi. Allah sebut di awal ayat itu, di antara mereka yang mendapatkan nikmat ini adalah orang yang zalim terhadap dirinya, bahkan Allah memulai dengannya. Mimma yadullu, di antara yang menunjukkan ala anna ahlat tauhid yurja lahumul khair. Dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya ahlut tauhid masih diharapkan baginya kebaikan. Wa yurja lahum dukhulul jannah. Begitu pula selagi dia punya tauhid dan iman, diharapkan baginya masuk surga. Walau kana indahum dzunubun kaba'irun duna syirk. Walau seandainya mereka masih memiliki dosa-dosa besar dan selain dari dosa syirik. Wa sayati fil ahadits, dan juga nanti akan datang hadis-hadis yang menyebutkan tentang hal yang sama, menunjukkan akan hal tersebut insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ingin menanyakan apakah puasa sunnah 10 Muharram dan puasa pertengahan bulan 13, 14, 15 merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekarang bulan apa? Sudah masuk Muharram? Hah? Dah lewat boleh. Sunnah Nabi SAW 10 Muharram. Hadisnya jelas 13, 14, 15. Yang dinamakan dengan Yaumul Bid. 10 Muharram, hari di mana Allah Jalla wa Ala menyelamatkan siapa? Memerdekakan siapa? Musa. Apa hukum mencium kaki orang tua? Mencium kaki orang tua tidak boleh. Mencium kaki orang tua tidak boleh. Kenapa dicium kaki? Ta'zim, penghormatan kepada orang tua. Lah. Ini jatuh kepada gulu, sikap berlebihan. Nah, Astagfirullah. Tidak sampai seperti itu ya, menghinakan diri sampai kakinya pun dicium. Dan lebih parahnya lagi dalam kondisi dia membungkukkan diri atau sujud ke tanah, jatuhkan badannya seperti orang sujud ke tanah, kemudian dia cium kaki orang tua. Ini tidak dibolehkan oleh para ulama. Hormat bendera. Khilaf di kalangan para ulama tentang hal ini. Kalau seandainya itu tidak disertai dengan pengagungan terhadap bendera dan dia hanya berjalan dari urusan dunia begitu saja, dan ini adalah urusan-urusan kenegaraan yang memang sudah uruf kebiasaan, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah, bukan disertai dengan bentuk pengagungan dan penghinaan diri. Para ulama membolehkan, dan saya lebih cenderung kepada pendapat yang demikian. Apa hukum uang gaji pensiunan PNS yang sudah tidak bekerja? Ini tidak masalah ya, hukum, karena sudah haknya yang ditetapkan oleh pemerintah. Adakah batas kewajiban suami menafkahi keluarganya? Batas kewajiban, maksudnya apa nih batas kewajiban? Adakah batas kewajiban suami menafkahi? Kalau nominalnya enggak ada, tergantung kebutuhan, situasi, keadaan. Ya. Tergantung dengan kebutuhan. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama, tidaklah sama
yang engkau berikan kepada istrimu yang tinggal di kota dengan yang berada di kampung, di desa. Sebagaimana juga tidaklah sama yang engkau berikan kepada istrimu yang masih punya tanggungan sedikit dengan yang memiliki tanggungan yang banyak. Nah, itulah yang keadilan, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tidak ada batasan, tergantung kebutuhan. Bahkan kalaupun seandainya tidak dinafkahi, sama sekali oleh suami istrinya tersebut dalam keadaan sama-sama ridho, artinya ikhlas dan dia menerima itu, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dibolehkan. Tetapi asalnya suami itu wajib menafkahi istrinya walaupun sedikit. Wajib dan harus dia menafkahi. Dan bagaimana pula dengan orang-orang yang sudah bertahun-tahun tidak menafkahi lahir dan batin? Apakah terjadi perceraian? Maka di sini dijelaskan dan dibahas oleh para ulama, selagi tidak ada gugatan dan proses mengarah kepada perceraian, maka tetap sah dan tetap nikah itu atau perkawinan dan pernikahan, ikatan itu pada mereka. Lain hal istrinya datang ke pengadilan menggugat cerai. Nah, tapi kalau gugur begitu saja enggak. Karena perceraian dan perpisahan itu terjadi apabila ada gugatan dari salah satu dari dua pihak yang melepaskan ikatan tersebut, yang diistilahkan dengan talak dari suami atau talak dari istri, yang dinamakan dengan khulu'. Nah, kalau seandainya istri itu risih dia dengan hal tersebut, dia tidak dinafkahi dan semacamnya, cukup dia datang ke pengadilan. Maka pengadilanlah yang menjatuhkan talaknya. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.